Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun ajaran 2021-2022. Di sini, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Devianti, SS MPD. Kami membahas tentang mini riset yang berjudul Kesalahan Bahasa Indonesia. Saya Zahra Afifah sebagai moderator dan memperkenalkan teman-teman saya yang bernama Dinanda Aulia, Amalia Mahfuza, Khairani Munadia, dan Dwi Safitri. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kesalahan berbahasa dalam laporan hasil observasi siswa disebabkan oleh 4 faktor, antara lain yang pertama, penguasaan kaidah kebahasaan mahasiswa yang kurang, yang kedua, ketidaktelitian dalam menulis, yang ketiga, kurangnya motivasi menulis, yang keempat, kurangnya kosakata mahasiswa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan berbahasa dalam laporan hasil observasi mahasiswa antara lain, yang pertama, melaksanakan pembelajaran menulis dengan pendekatan proses, yang kedua, meningkatkan penguasaan kaidah bahasa mahasiswa yang dengan membaca, yang ketiga, memperbanyak latihan menulis. Sedangkan kesalahan sintaksis adalah kesalahan karena penyimpangan struktur frasa, kuasa atau kalimat, serta ketidaktepatan pemakaian partikel. Analisis dalam bidang tata kalimat menyangkut urutan kata, kepaduan, susunan frasa, kepaduan kalimat, dan logika kalimat. Kesalahan berbahasa bukan hanya disebabkan karena faktor mahasiswa, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor dosen yang berperan dalam proses pengajar bahasa. Secara spesifik berdasarkan observasi, wawancara, dan perolehan data penelitian di UIN Sumatera Utara. Beberapa penyebab kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh faktor dosen antara lain adalah kurangnya variasi dosen dalam menggunakan metode pembelajaran sehingga berpengaruh pada tingkat motivasi mahasiswa untuk belajar bahasa Indonesia dan tingkat pemahaman mereka terhadap materi. Beberapa penyebab terjadinya kesalahan berbahasa adalah adanya interferensi bahasa itu, minimnya informasi dan referensi tentang kaidah berbahasa, kurangnya penguasaan kosakata dan pemahaman tentang kalimat efektif. Dan yang paling terlihat adalah kurangnya motivasi siswa untuk belajar bahasa Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Mahfuza. Saya di sini ingin menjelaskan tentang minimalkan kesalahan dalam berbahasa. Nah, di sini untuk minimalkan kesalahan dalam berbahasa, kami sudah menemukan hasil observasinya. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh dosen, mahasiswa maupun kampus antara lain, yang pertama, mahasiswa hendaknya memperluas pengetahuan tentang kaidah bahasa Indonesia. Mahasiswa juga diharapkan memperhatikan saat dosen menyampaikan materi. Mahasiswa juga wajib bertanya apabila mahasiswa mengalami kesulitan. Yang kedua, dosen hendaknya menjelaskan kembali materi apabila mahasiswa belum memahami. Dosen senantiasa membenarkan kesalahan berbahasa mahasiswa disertai dengan analisis pembahasannya. Dosen juga harus memperluas kosakata dan memberi contoh terkait dengan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, ketiga, pihak kampus hendaknya melengkapi sumber daftar pustaka yang terkait memadai, misalnya buku-buku tentang keterampilan, menulis, EYD, KBBI, dan lain-lain. Nama saya Khairani Munadia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pemakaian huruf dan penulisan kata.
Dalam pemakaian huruf, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, huruf kapital, yang kedua, huruf miring, dan yang ketiga, huruf tebal. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Dalam kegiatan menulis, terdapat huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital juga biasa disebut dengan huruf besar. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama, nama diri, dan sebagainya. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, perlu diperhatikan penempatan dan kegunaan huruf kapital yang tepat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Dewi Sartika. Dan yang kedua, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kelompok kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara sejuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Dan yang ketiga, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal sehingga dapat untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantong pajak penuh sesak. Kedua, kata imbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis rangkai dengan huruf dasar, misalnya berjalan. 3. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan diantaranya unsur-unsurnya, misalnya lauk, tanda hubung, pauk. 4. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus. Ditulis terpisah, misalnya duta besar, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah satu pengertian ditulis dengan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Kelima, pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa ditulis dengan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antaranya kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu, ah, dan dibaca buah. Keenam, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Nama saya Dwi Safitri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis kesalahan bahasa. Nah, yang pertama ada pengumpulan sampel kesalahan. Tahap ini meliputi beberapa hal, yaitu menetapkan luas sampel, menentukan bentuk sampel secara lisan ataupun tulisan. Burhan Nurgiantoro menambahkan bahwa data yang akan dianalisis haruslah bersifat pragmatik, yaitu hasil kerja pembelajar yang menuntut mereka untuk menghasilkan urutan bahasa sekaligus mengkaitkannya dengan unsur pikiran. Nah, yang kedua, pengidentifikasian kesalahan. Langkah kedua ini dilakukan dengan mencatat setiap kesalahan yang muncul di dalam data. Hal ini membutuhkan penguasaan yang tinggi dari pihak si peneliti terhadap target, juga kecermatan untuk mengenali bentuk-bentuk yang salah. Jika tidak, sangat mungkin akan banyak kesalahan yang terlewatkan, sehingga hasil analisis menjadi tidak maksimal. Identifikasi kesalahan bisa dilakukan secara integratif, yaitu mencakup seluruh aspek kebahasaan sekaligus. Secara diskrit, yaitu dibatasi pada satu atau beberapa aspek tertentu. Nah, yang ketiga, penjelasan kesalahan. Penjelasan kesalahan bersifat psikolinguistis dengan tujuan mengenali sumber dan sebab dari kesalahan-kesalahan tersebut. Misalnya, transfer dari bahasa pertama ke bahasa target, proses perkembangan penguasaan bahasa target, proses belajar mengajar, dan lain-lain. Yang keempat, pengklasifikasian kesalahan. Tahap ini dilakukan dengan mengelompokkan kesalahan-kesalahan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kesamaan bentuk atau sifatnya, sesuai dengan batasan yang telah diambil oleh si peneliti.
Masing-masing kelompok kesalahan kemudian dihitung kemunculannya, sehingga bisa diketahui tingkat keseriusannya. Dari langkah ini bisa diambil kesimpulan tentang wilayah-wilayah bahasa target yang menjadi titik-titik rawan kesalahan para pembelajar. Yang kelima, pengevaluasian kesalahan. Pada tahap terakhir ini, dari analisis kesalahan, dilakukanlah evaluasi terhadap hasil analisis untuk dapat dikembangkan saran-saran bagi perbaikan pembelajaran bahasa di kemudian hari. Dengan demikian, analisis kesalahan berbahasa diharapkan bisa memberikan nilai terhadap peningkatan kualitas para pembelajar. Saya Zahra Afifah, di sini akan menjelaskan penjelasan terakhir. Analisis kesalahan berbahasa menurut Ellis. 1. Mengumpulkan korpus. 2. Mengidentifikasi kesalahan. 3. Mengklasifikasi kesalahan. 4. Menjelaskan kesalahan. 5. Mengevaluasi kesalahan. Dalam kegiatan berbahasa, kemampuan berbicara merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikuasai oleh penutur bahasa. Kemampuan tersebut penting untuk berkomunikasi dengan penutur bahasa yang lain. Di samping itu, kemampuan berbicara juga merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang sangat menunjang dalam proses pembelajaran. Melalui aktivitas belajar, seseorang dapat menyatakan pendapatnya secara lisan kepada orang lain. Teknik simak yang dilakukan adalah menyimak atau membaca secara terulang dan cermat karangan narasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah dipilih. Pembacaan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sedangkan yang tidak berhubungan dengan penelitian ini diabaikan. Teknik selanjutnya yang dilakukan dalam penulisan ini adalah teknik catat. Teknik catat ini digunakan untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang terdapat dalam suatu bacaan atau karangan. Pencatatan dilakukan pada kartu data yang dilanjutkan klasifikasi. Sekian dari penjelasan kelompok 5. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.